Selanjutnya, eh, apa sih yang Bapak ketahui itu tentang landmark, teori Darwin, terus juga seleksi alam? Kalau Lamarck atau Jean Baptiste Lamarck itu orang pertama kali sebenarnya yang memperkenalkan teori ini dengan istilah seleksi alam ya sebenarnya dia seleksi alam. Baru Charles Darwin yang disebut dengan evolusi. Jadi bapak pertama ini sebenarnya Jean Baptiste Lamarck ya. Baru yang terkenal adalah si Charles Darwin. Dengan teori keraknya itu. Nah Yes. ini perlu kita luruskan karena kesalahan itu dari dulu ya, dari bahkan guru SD, SMP, SMA, bahkan mungkin dosen banyak miskonsepsi di seputar evolusi sehingga akhirnya ada perbenturan ya antara kaum agamawan dengan kaum saintis padahal dua hal ini harusnya linear gitu ya. Makanya saya tanya dulu deh, evolusi apa yang diajarin di kampus, teori evolusi apa menurut Wikipedia atau mungkin menurut bukunya Darwin sendiri. Pernah baca buku Darwin The Origin of Species? Di situ nanti kita buat pohon taksanya, pohon takson dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya kesalahannya adalah mengatakan bahwa di bahkan mungkin di guru-guru juga ya, bahwa manusia adalah keturunan kera kan ya, sehingga ada benturan seolah-olah kaum agamawan menolak dan kaum saintis akhirnya sebuah ilmu yang sifat sekuler itu ya, nggak ada kaitan dengan agama. Nah padahal yang saya ketahui sendiri di dalam buku Origin of Species sendiri nggak pernah Charles Darwin menerangkan bahwa manusia dari kera, nggak pernah. Nah itu gambar-gambar perbandingan struktur anatomi dari manusia purba, manusia modern dan sebagainya yang jalannya merunduk dan tegak sebagainya, itu hanya perbandingan gambar, bukan dari Darwin. Di buku Darwin nggak ada. Nah itu jadi itu kesalahan dasar malah fatal, sehingga ada teori oh evolusi itu teori yang tidak benar. Kalau teori evolusi mengatakan manusia dari kera, logikanya nih, logikanya hari ini nggak ada kera, udah jadi manusia semua. Yeah. Teorinya hari ini nggak ada bakteri, udah jadi amfibi semua. Karena Darwin nggak pernah ngomong gitu. Nah yang ngomong gitu siapa ya, saya nggak tahu. Itu kesalahan konsep evolusi yang harus dibongkar, diluruskan. Ya, oke. Nah, dari pernyataan yang tadi tuh ada nggak sih keuntungannya kalau kita mempelajari tentang evolusi ini sendiri? Secara keuntungan dalam arti hikmah ya atau manfaatnya, mengajarkan teori evolusi ini adalah sesuatu itu berproses. Prosesnya nggak instan tapi panjang, bahkan ya bisa dibilang selamanya gitu ya. Ya contoh yang paling gampang, kan kamu udah belajar materi ini ya, embriologi ya. Nah dalam embriologi yang jelas manusia itu dari sel telur, ovum, sama aja dengan spermatozoa berpadu jadi zigot sebagai kan berubah, berubah itulah teori evolusi sebenarnya. Kita udah diajarkan bahwa teori evolusi kita kena sebagai subjek evolusionis yang pada akhirnya dari struktur satu sel, dua sel bersebagai jadi seperti itu. Jadi evolusi itu sebenarnya jangan dengan agama, yang harus dipelajari adalah nanti baca bukunya si ini, bukan Adnan Oktar ya, dia salah dari Turki. Yang ilmuwan dari mana saya lupa, pokoknya dia 99% teori evolusi itu benar. 1% itu yang salah, salah konsep. Oke. Selanjutnya, Namanya Sir Adnan Akbar. selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba sendiri? Manusia purba itu Indonesia termasuk daerah yang cukup terkenal karena di Indonesia banyak temukan fosil manusia purba ya. Ada di Trinil, Wajak dan sebagainya. Mungkin ada Meganthropus Paleojapanicus, ya kan? Pithecanthropus erectus, Homo neanderthalensis ya, dan sebagainya. Di manusia purba itu manusia, tanda petik ya, yang hidup sebelum zaman dikenalnya tulisan. Ya, fisiknya secara otak mungkin kecil, secara vokal dia belum bisa bicara, tapi Homo neanderthalensis sudah bisa bicara. Tahu kan Homo neanderthalensis dari Cina ya, sama kayak Homo pekinensis, cuma dia belum bisa bicara kayak kita hari ini, baru terbatas. Tapi kalau kayak Megathropus manusia raksasa dari Jawa itu kan gitu. Nah, terus berarti kalau kayak gitu menurut Bapak sendiri Nabi Adam itu termasuk manusia purba atau gimana? Nabi Adam itu dikenal di sela-sela agama-agama samawi ya. Kalau di agama Ardi nggak dikenal, kayak agama Hindu Buddha nggak mengenalkan Nabi Adam. Nah di dalam ini kita coba apa namanya padukan ya antara teori manusia purba solusi dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu yang saya tahu termasuk kategori Homo sapiens sapiens. Bukan Homo sapiens aja, Homo sapiens sapiens. Artinya varian baru dari Homo sapiens. Nanti bisa dicek di dosennya. Jadi Homo sapiens itu baru ada ketika zaman Neolitikum. Nah kan ada zaman Paleolitikum, zaman batu tua.
zaman batu muda Neolitikum dan Mesolitikum, zaman batu tengah. Nah dia ada di zaman batu muda. Zaman batu muda ketika udah mengenal namanya masa food producing, ya masa apa, pengumpulan makan, udah nggak nyari-nyari lagi, nggak zaman dulu kan food gathering ya seperti itu. Nabi Adam termasuk Homo sapiens sapiens. Nah dari mana dia berasal? Alam. Dia bukan dari hasil evolusi yang namanya Meganthropus, jadi Pithecanthropus, jadi Homo erectus, jadi Homo silensis, jadi Homo sapiens, bukan. Ya, saya lebih menganut pada pemahaman penciptaan khusus. Pernah dengar teorinya Immanuel Kant apa Kant maksudnya? Dari penciptaan khusus. Jadi ada teori kosmologi, jebret jatuh dari luar angkasa, spora-spora luar angkasa ya, jatuh turun ke dunia. Nah inilah kita ambil dari teori agama Islam, kan ada namanya Adam turun ke dunia ya. Itu bersama dengan teori kosmologi tadi lah muncul peradaban baru. Ketika Neolitikum itu udah punah tuh, hewan-hewan besar udah punah, maka muncul makhluk baru namanya Homo sapiens sapiens. Dia bukan percabangan dari itu apa tadi, bakteri jadi apa, virus sih, bakteri jadi apa sih yang hewan laut kecil tuh ya, pokoknya hewan kecil laut ya, baru nanti jadi amuba, bukan amuba, amfibi, reptil, burung. Nah itu nggak begitu. Ini Nabi Adam Homo sapiens sapiens. Menurut Bapak, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Nenek moyang manusia menurut Darwin itu dari Afrika sebenarnya. Dalam buku ini dibahas ya. Di Darwin nggak pernah bilang manusia purba itulah nenek moyang manusia. Darwin nggak pernah bilang manusia tulang kera, nggak pernah bilang. Yang bilang itu adalah salah kaprah kita ketika kita melihat gambar perbandingan anatomi dari manusia purba dengan manusia modern, yang itu pun dibuat bukan oleh Darwin, oleh seorang seniman di tahun 1800-an. Nanti dilihat di Wikipedia ya, yang gambar itu dia. Nah jadi kalau manusia pertama itu ya saya make-nya Adam. Nah mau pakai dalil agama apa dalil biologi? Adam itu lahir kalau menurut teori Darwin tadi abad Neolitikum, atau zaman Neolitikum, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. 5.000 tahun sebelum Masehi. Kalau Nabi Musa itu 2.000 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Adam sama Musa sekitar 5.000 tahun berkurang. Kan umur Adam kan 2.000 tahun, Nabi Islamnya 2.000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa ya muda dia. Jadi jawabannya apa tadi? Nenek moyang manusia Nabi Adam. Cuma masalahnya manusia pertama bukan Adam, itu pertanyaannya. Iya, manusia pertama itu ya bukan manusia purba juga. Jadi zaman itu zaman bumi ini berapa tahun sih usia bumi kita? 9 miliar tahun kan masih bumi kita tuh. Jadi bumi 9 miliar tahun belum ada apa-apa, waktu masih debu-debu gas, masih nyatu dengan planet-planet sebagainya. Teori Big Bang ada di situ, teorinya mengacu, baru muncul peradaban pertama, spora luar angkasa lah, teorinya Oparin masuk, tahu teori Oparin? Nggak. Teori Oparin tentang teori sepurba, di mana kehidupan dari laut, teorinya Oparin, dari laut, dari kosmologi tadi, teorinya Immanuel Kant. Maka muncul kehidupan pertama di bumi, kehidupan sederhana dan sebagainya, masa zaman saya lupa lah sebelum Neolitikum, zaman apa sih yang banyak pohon-pohon paku besar tuh, saya lupa nanti. Ya kembali ke pertanyaannya, saya tetap meyakini manusia pertama itu Adam, tapi Adam bukan proses dari evolusi karena dia pohon evolusi beda. Pohon evolusi beda, tetap manusia menganut paham mengikuti evolusi. Adam itu manusia pertama sama ibu Hawa, cuma berevolusi jadi manusia hari ini ada berbagai ras, ada ras kulit hitam, ras kulit merah, ras kulit putih, ras kulit kuning ya. Bapaknya satu Adam. Kok jadi hitam Afrika, kok jadi kuning Cina, kok jadi merah India dan sebagainya, itu evolusi. Gitu. Fakta menunjukkan manusia terkena evolusi. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Kalau percaya, kenapa dan alasannya kenapa? Percaya nggak percaya gini, sebenarnya pertanyaan jangan percaya nggak percaya, karena sesuatu semua pasti berproses, nama ilmiah itu kan sesuatu yang masih terus berkembang ya. Teori evolusi sekali lagi saya katakan bukan pertama kali, sebenarnya dari zaman Jean Baptiste Lamarck sebenarnya, ketika teori apa, dia punya teori apa sih, organ tubuh yang digunakan akan terus berkembang, sementara organ tubuh yang digunakan akan mati kan dia. Teori jerapah gitu ya, jerapah bisa lahir panjang tapi pendek, teorinya sih Lamarck. Teorinya seleksi alam juga sama, jerapah ada dua, jerapah panjang, jerapah pendek, atau mati karena kurang beradaptasi. Seperti itu. Saya sebagai seorang yang sering belajar dan coba belajar terus, saya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini semuanya berproses. Evolusi kan proses dari bukan, tapi prosesnya nggak linear kayak kita gini, linear atau gini ya, kayak kita bikin apa ya,
bikin keripik prosesnya dari singkong dikupas, terus dicuci, dipotong, diiris, digoreng. Nggak begitu proses evolusi. Itu kan proses linear kan. Proses itu ngacak, random, jadi kita juga nggak bisa nebak. Makanya ada bahasa missing link ya kalau dalam fosil ya. Itu wajar karena emang random gitu. Kita jangan bermimpi rantai nyambung terus gitu. Nggak akan nyambung terus karena mesti apalagi udah berjuta-juta tahun yang lalu kan nggak mungkin gitu. Nah cuma untuk kalau saya tanya gimana gambar yang ada di film-film itu mungkin hanya terkaan. Karena emang nggak akan bisa difakta secara ini karena rantainya panjang ya. Oh misalkan ayam tuh kan dinosaurus T-Rex gitu ya. Bener, ayam tuh nenek moyangnya T-Rex tuh ada nenek moyang ayam gitu ya. Karena cirinya ayam T-Rex bertelur, ayam bertelur. Iya bisa jadi. Bahkan bisa jadi kita jangan berharap berpikir bumi hari ini sama dan bumi juta tahun lalu beda. Saya pakai teori matematika aja. Bumi ini sebenarnya sama Allah dikasih dilatasi ya. Diperbesar, diperkecil tuh, di zoom out, zoom in ya. Jadi ukuran bumi dulu tuh sama dengan sekarang, cuma makhluknya dulu gede, terus dikecilin gitu. Ya ayam dulu tuh gede 2 meter tingginya, kenapa manusianya gede 60 meter ya, jadi perbandingannya sama sebenarnya 1:3 misalnya. Jadi Nabi Adam itu Homo sapiens sapiens itu 60 meter, lebarnya 30 hasta, itu gede ya. Hewannya juga sama perbandingan dengan kita hari ini, kita dengan jerapah kan gitu ya, kita dengan ayam sama. Ya hakikatnya dunia ini kehidupannya sebenarnya sama aja, yang beda cuma sebutan dan waktu gitu. Terus apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi secara biologi ya, artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya kan dia, iya kan ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini pertama kali sangat dikenal ketika teorinya Pulau Galapagos, pernah dengar nggak? Pulau Galapagos ada burung pipit, burung finch, itu nggak ada makanan, dia cuma 3 pilihan, adaptasi, migrasi, atau mati gitu ya. Maka dia milih adaptasi dan migrasi. Nah mutasi sendiri artinya perubahan struktur makhluk hidup ya karena adaptasi tadi, pengaruh adaptasi tadi. Misalkan tadi makanannya tadinya biji-bijian, karena nggak ada akhirnya makanan berubah jadi daging, maka berubah, beradaptasi. Nah mutasi pertama berawal dari dalam, bukan dari luar, dari gen, maka muncul mutasi genetik gitu ya, penyimpangan gen. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama Bapak mendukung teori evolusi? Di Islam sebenarnya tidak secara spesifik mendukung tidak mendukung, maka butuh namanya pemikiran. Dalam surah Ar-Rahman saya lupa kalimatnya, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu alla tanfuzu illa bisultan. Hai sekumpulan jin dan manusia, lintasilah penjuru langit dan bumi, maka kamu tidak akan mampu melintasi keduanya kecuali dengan sultan, dengan kekuatan ilmu dan iman. Nah maka di Islam itu sendiri kalimat pertama kan ikro ya, bacalah 2, baca dengan apa? Dengan kolam itu ada pulpen, pena berarti dengan unsur literasi dan membaca. Yang kedua bacalah dengan sesuatu yang tidak tersurat, itu dengan pemikiran, dengan hikmah. Alamal insana malami alam, yang manusia diajarkan sesuai yang diajarkan. Nah artinya evolusi tadi secara konsep umum ada ilmuwan muslim banyak, sebenarnya itu banyak, tapi jangan terjebak pada ilmuwan dari Turki dulu namanya Harun Yahya, pernah dengar gak? Tahun-tahun 2000-an awal tuh bukunya laris, bestseller, judul bukunya terjemahan Indonesia Runtuhnya Teori Evolusi, saya baca tuh ya. Runtuhnya Teori Evolusi karangan Harun Yahya. Ada buku lagi Deep Thinking ya, berpikir mendalam sebagai itu semua buku serinya seri evolusi. Nah ternyata dia kan anti evolusi si Harun Yahya. Nah sekarang ada ilmuwan baru namanya saya lupa, Adnan Akbar yang salah, nanti dicek deh apa dia orang Pakistan atau orang India saya lupa. Dia mengatakan evolusi itu 99% fakta, benar gitu ya. Nah tinggal masalahnya umat Islam selalu tertipu dengan tadi gambar yang itu ya, dari simpanse atau apa tuh, Homo Meganthropus, dari jalan gitu terkadang gitu sebagai akhirnya jadi Nabi Adam atau manusia, itu kan itu gambaran bukan dari Darwin tapi dari seorang seniman. Nah jadi kalau saya percaya, cuma masalah gini, ilmu itu kan kadang pada saat ini ilmu itu bebas nilai. Artinya ilmu itu ketika seorang menjadi sains seolah-olah dia harus sekuler, harus jangan pakai agama dulu gitu ya. Seolah-olah gitu. Jadi ketika belajar sains murni mereka harus jangan pakai Quran dulu, jangan pakai Bible dulu, jangan pakai kitab yang dulu, harus bebas nilai seperti itu.
Tapi kalau mereka benar-benar bebas nilai, mereka benar objektif, maka pada akhirnya akan menuju ke satu hal yang satu. Itulah fitrah, itulah Tuhan sebenarnya gitu. Makanya teori evolusi sebenarnya sesuai dengan teori Tuhan. Contoh tadi ada fase embriologi kan ya. Pernah dengar ini gak? Maurice Buhel, Profesor Maurice Buhel. Dia masuk Islam gara-gara, dia orang Prancis, orang Paris. Masuk Islam gara-gara neliti jasad Firaun. Dia pernah nulis buku biologi iman. Pernah baca biologi iman karena Maurice Buhel. Biologi iman terinspirasi dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses bayi dalam rahim. Ya kan, itu ada di Quran ada, di biologi dibahas kan ya, di biologi dibahas dari fase apa kalau di biologi, spermatozoa, ovum, zigot gitu ya, morula, blastula, gastrula, fetus, itu ada di Quran ada. Nah, ternyata Quran sama sains sama, dan bahkan Profesor Maurice Buhel nulis buku perbandingan Quran, Bible dan sains, itu bukunya ada. Ya, artinya kalau ditanya agama saya agama Islam, insya Allah Quran Islam itu adalah al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu adalah amaliyah dan ilmiah, jadi pasti ilmiah. Kalau nggak ilmiah berarti otak kita yang belum ilmiah ya, atau itu nyampe dia. Bahkan saya pernah baca juga lagi teorinya agak nyimpang dikit ya, fisika kuantum ya, teori santet, teori gaib dan sebagainya, di Quran ada semua. Di fisika ada, tinggal otak kita harus digabungkan ya, dan pada akhirnya nanti akan ketemu semuanya ketika dengan sultan iman dan ilmu. Oke, di luar dari evolusi, menurut agama Bapak, siapa manusia pertama di dunia menurut agama Bapak sendiri? Manusia pertama nggak pernah disebut secara langsung, cuma kalau kita lihat pendapat para ulama terinspirasi dari Al-Baqarah ayat 30, sekolah rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, dan seterusnya. Nah, khalifah dimaksud pada akhirnya adalah Nabi Adam. Jadi manusia pertama itu Nabi Adam. Cuma Nabi Adam bukan makhluk pertama. Jadi kalau ditanya siapa makhluk pertama di bumi, bukan Nabi Adam. Dulu ada bangsa-bangsa lain yang udah ada di bumi, yang pada akhirnya kata malaikat tadi, ataj'alu fiha, saya lupa, apakah kamu akan menjadikan dalamnya makhluk yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kan itu ya kalau di Muslim ayat 30 ya Al-Baqarah. Artinya sebelum Adam dicipta di bumi, dulu ada makhluk lain yang sudah hobi selalu membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Makanya manusia ada bahasa Arab kan ada Anas ya kan, surat Anas artinya manusia, ada Al-Insan artinya manusia, ada Bashar artinya manusia, ada Anam artinya makhluk. Nah, manusia mana? Nah, yang saya pahami manusia pertama itu Nabi Adam sebagai Anas. Maaf, sebagai insan, bukan sebagai Anas. Kalau insan itu manusia berperadaban, manusia udah kenal tulisan, manusia udah kenal huruf, manusia udah kenal kebudayaan, namanya Al-Insan. Tapi kalau manusia belum kenal tulisan namanya Anas. Manusia secara fisik namanya Bashar. Gitu. Jadi Islam tuh gitu membagi kalimat macam-macam, ada Bashar secara biologis, ada Anas secara sosial, ada insan secara peradaban. Nah, Adam adalah manusia Al-Insan. Sebelumnya ada banyak bangsa, nanti saya bahas ke semua lain. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak sendiri? Kalau fakta di lapangan sih banyak kaum muslimin yang masih mempertentangkan ini di lapangan ya. Cuma saya sendiri, saya terus mau belajar. Dulu memang saya bertentangan karena saya tanggap salah persepsi tadi ya. Saya nggak setuju teori evolusi dulu nih. Saya nggak setuju. Kenapa teori evolusi nggak setuju? Karena Darwin mengatakan manusia kurang kera. Ini saya nggak setuju. Bukan karena saya ego, saya sebagai manusia, bukan. Kalau teori ini benar, harusnya hari ini nggak ada kera, udah jadi manusia semua. Ternyata yang salah bukan Darwinnya, saya yang salah. Darwin nggak pernah bilang begitu gitu ya. Yang bilang begitu siapa ya, guru-guru kita atau mungkin terinspirasi dari dan sebagainya. Dalam bukunya saya belum pernah baca aslinya, tapi pernah baca terjemahannya. Dalam pohon-pohon evolusi kan ada pohon ya, taksa apa tokso ya, bukan taksonomi kan. Nah, jadi kesimpulannya saat ini beberapa kali saya belajar tidak bertentangan sebenarnya. Cuma saya juga nggak mengiyakan 100%, karena teori Darwin dimanfaatkan oleh aliran politik materialisme, Marxisme. Jadi aliran politik yang namanya komunis ya, Marxisme atau Karl Marx itu terinspirasi dari aliran dari teori Darwin. Apa teori Darwin mengatakan? Ya konsep materi yang ada. Jadi sesuatu yang kuat itu, nah ini diambil teorinya. Teori Darwin, teori seleksi alamnya Lamarck dipakai, hanya makhluk-makhluk yang kuat lah yang akan bertahan. Maka yang lemah harus dimatiin. Ini diinspirasi oleh Darwin ke siapa tuh dari Jerman, Hitler, ke komunis. Nah ini. Jadi bapak moyangnya teori materialisme adalah Darwin sebenarnya. Walaupun Darwin nggak ngajarin, cuma mereka mau ngambil aja. Bapak, menurut Bapak nih, teori evolusi ini layak nggak sih Pak
kalau diajarkan di sekolah-sekolah? Pertama, bukan layak nggak layak, harus diajarkan teori evolusi yang benar dulu. Kembali ke apa bahasanya ya? Kembali ke laptop lah bahasanya ya. Kembali ke kitab aslinya Darwin, apa? The Origin of Species, dan satu lagi bukunya saya lupa, ada 2 bukunya Darwin. Ya ketika teman-teman di kampus, dosen atau di guru SMA SMP bahas teori evolusi, jangan langsung setuju nggak setuju. Teori evolusi apa sih? Ya, itu dulu definisinya apa. Terus apa kata Darwin, bapaknya evolusi mengatakan apa. Nah kalau kita sesuai dengan teori Darwin menurut Darwin, teori evolusi menurut Darwin, maka saya setuju. Tapi kalau teori evolusi menurut yang di masyarakat, saya nggak setuju. Karena masyarakat salah kaprah memandang teori evolusi. Pak, menurut Bapak nih, apa sih yang Bapak ketahui tentang Zionis, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Kaitannya dengan evolusi ada? Ada sih ada. Nah tadi saya sebut tadi, coba ulang, ada 4 tadi ya. Ada Zionis, Freemason, Freemasonry, Illuminati, sama Illuminati. Dajjal. Oke, 3 ini paham, 1 ini sosok. 4 ini kalau saya katakan tadi di awal, sebenarnya bukan korban, tapi mereka mengkambing hitamkan teori Darwin. Mereka 4 ini semuanya, kalau saya baca buku-buku mereka, semua mengadopsi teori Darwin, diantaranya tadi makhluk hidup yang kuat, yang kemenang, sebenarnya mereka menganggap bangsa lain itu bangsa yang lemah sehingga harus dimusnahkan, karena dianggap bangsa yang cacat lah ya, misal bangsa Afrika, bangsa apa dan sebagainya. Nah Zionisme itu kan baru ya, Zionisme baru ada muncul ketika kaum Yahudi di belahan dunia itu nggak punya tanah bahasa gitu ya, maka muncullah tokoh Zionis pertama ya, Theodor Herzl kalau salah ya, seorang kaya raya. Dia mendatangi pemimpin dunia kali itu, Sultan Hamid II di Turki sebagai khalifah. Dia minta tanah, dia pengen beli tanah, saya mau beli tanah Palestina, kata dia kan. Nggak bisa, kalau beli tanah Palestina jangan sama saya, Muhammad Islam menguasai 2/3 dunia. Akhirnya Theodor Herzl nggak kena beli tanah Palestina, maka dia ciptakan jebakan namanya hutang, diciptakan uang kertas, diciptakan apanya segala macam. Akhirnya banyak negara-negara dunia itu punya utang dan sebagainya. Akhirnya muncullah Zionisme, sebuah gerakan upaya Theodor Herzl mengumpulkan orang-orang Yahudi di sebuah tempat namanya Bukit Zion. Bukit Zion itu di daerah Palestina sekarang. Nah itu gerakan rahasia sebenarnya. Dan yang buku ini sebenarnya dia punya buku paling parah, kemarin dibahas di YouTube, saya tonton. Saya punya bukunya The 24 of Protocolat Zionis, bukunya. Ada 24 pasal Protocolat Zionis. Kalau mau baca silakan nanti baca. Itu buku-buku yang sangat bahaya, dan itu pasal 17 diterapkan pada hari ini. Mereka punya program hancurkan kaum agamawan, kiainya, ustadznya, pendetanya, sebagainya, maka kita akan mengisi dunia. Itu pasal 17 Protokolat Zionis. Zionisme itu ya, jadi Zionisme sama Yahudi beda. Yahudi itu agama, Zionisme itu gerakan politik rahasia mengumpulkan mereka, dan mereka yang ngumpul itu orang-orang biasa, orang-orang miskin, tapi orang tokoh-tokoh itu di sana. Ya mungkin kamu kenal Mark Zuckerberg, kenal Elon Musk, kenal Bill Gates, itulah tokoh-tokoh Zionis sebenarnya. Ya, mereka nggak mau tinggal Palestina, karena serigala nggak akan mungkin hidup berdua, serigala pasti sendiri. Ya serigala pasti hidup dengan kambing, sehingga dia akan kenyang makan kambing. Itu teorinya gitu Zionisme. Paham ya? Yang saya paham gitu. Ada bukunya William G. Card, penulis ya, Yahudi menggenggam dunia, bahas Zionisme juga. Banyak lah buku, banyak. Kalau Illuminati sebenarnya sama dengan Zionisme. Artinya gini, kalau Illuminati itu gerakan rahasia yang anggotanya hanya pimpinan-pimpinan level tertentu. Jadi mereka ada angka-angka, kode-kode tertentu. Pangkat tertinggi di Illuminati itu pangkatnya 666. Terus ada lagi 13. 666 itu ininya, simbol tertingginya. Mungkin kita sering nyebut ya, Baphomet semacam. 666 terus 13 so, nah itu ini yang hari ini kita sebut elit global. Itu tokoh Illuminati dan seluruh kepala negara dunia anggota. Siapapun ya. Ya Pak, menurut Bapak nih, pendapat Bapak mengenai teori evolusi, Bapak ini lebih mendukung, menolak, atau kayak masih ragu-ragu nih Pak sama teori evolusi? Tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau sifatnya teori evolusi yang salah kaprah itu saya nggak mendukung. Karena pada akhirnya lari ke materialisme, ke sekularisme, dan akhirnya manusia ini, dan akhirnya tidak ada nilai agama, selalu manusia kurang keren sebagai, tapi itu salah. Itu kan salah kan ya, saya anggap itu salah, karena Darwin sendiri nggak pernah bicara itu, dan Darwin hidup tahun berapa sih? Lupa. Kalau misalnya 1800-an saya lupa. Ya saat itu kan tadi
nggak lama Darwin punya teori itu muncul kan Zionisme, muncul lah Karl Marx atau sebelumnya Hegelisme muncul dan sebagainya. Akhirnya dia seolah semacam kayak ibu kandung gitu ya, dari gerakan komunis, gerakan kapitalis, gerakan Zionis dan sebagainya, karena diambil. Tapi kalau teori evolusi didudukan pada perkara yang ilmiah, benar ilmiah tanpa terpengaruh kepentingan politik dan sebagainya, saya setuju. Karena ilmiah itu tuh, ilmu itu adalah netral. Ilmu itu adalah sesuai dengan fitrah kita. Ilmu itu karena sesuai dengan fitrah pasti sesuai dengan ketuhanan. Jadi Tuhan itu sama manusia itu sinkron itu. Ya, gitu ya, jelas ya Kak. Tadi udah kan ya, Zionisme sudah, ilmu itu sudah, Dajjal belum ya? Iya. Iya, Pak. Dajjal juga. Dajjal ini kalau di Islam itu istilah Islam ya. Kalau di Bible namanya bukan Dajjal, di Bible namanya Dojjal ya. Iya, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabil wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Pakai huruf ho, al-masih artinya sang pendusta. Nah, saya mau Dajjal dua. Dajjal secara sosok, figur, artinya ada orangnya, ada sosoknya. Dajjal secara sistem. Dajjal secara sistem kan bahasa Quran al-masih, pendusta. Hari ini pendusta bahasa Inggris apa? Berita dusta. Facts atau hoax kan? Itulah Dajjal. Dajjal secara simbol adalah bermata satu, itulah Dajjal. Dajjal bermata satu. Ini sumber Dajjal, sumber berita hoax hari ini akhir zaman. Sementara Dajjal secara sosok itu real, adalah makhluk Allah yang berumur panjang. Ya, berumur panjang. Highlander, tahu ya Highlander ya? Umurnya panjang. Dia keturunan dari bukan Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa. Ya gitu ya. Oh ya, kalau menurut Bapak nih, kenapa sih teori evolusi khususnya mengenai manusia itu masih dipelajari sampai sekarang? Kalau kenapa ya, karena masih ada dalam struktur kurikulum SMA, SMP dan sebagainya ya. Ya kalau memang nanti banyak perdebatan di kalangan terpelajar, guru dan sebagainya, perlu urusan dulu, harusnya urusan dulu materi, maka perlu ada BIMTEK di gurunya, ada BIMTEK, bimbingan teknis. Jangan sampai kesalahan itu bukan dari murid, justru kesalahan itu di hulu di gurunya. Kalau gurunya ya salah konsep, gimana muridnya kan dia. Sama kayak konsep matematika juga sama. V sama dengan 2/7, kata siapa? Salah itu. V itu nggak 2/7, V itu adalah keliling dibagi diameter. Kan salah kan ya, belajar matematika kan? Kalau tanya V apa? 2/7, V adalah 3,14. Itu salah. Yang benar V adalah keliling lingkaran dibagi diameter. Sehingga 2/7 itu bilang rasional, V itu bilang irasional. Masa irasional sama rasional sama? Kan beda. Itu salah konsep lagi. Nah, artinya harus ada yang bisa meluruskan, dalam hal ini ya para pakar ya. Ya pabriknya guru kan, kampus dari LPTK ya, kayak Unindra, UIJ dan sebagainya. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Saya tetap berpandangan selagi ilmu itu benar, sesuai dengan yang seharusnya kita sampaikan, tidak ada pertentangan sebenarnya. Nah, yang ada pertentangan adalah ketika subjek orang itu, katakanlah si penganut agama tadi atau penganut ilmu tadi itu tidak memahami esensi ilmu dan agama dia. Maka kembali kalau saya Islam itu selamanya nggak akan pernah bertentangan dengan ilmu, selagi ilmunya itu ilmu yang benar-benar objektif, nggak ada kepentingan dan sebagainya, ya kan? Termasuk tadi ilmu teori evolusi atau evolusi sendiri, selagi dia didudukan pada perkara yang asasinya sebenarnya, maka dia akan linear dengan Islam itu sendiri. Karena Islam kan prinsipnya sesuatu itu berproses. Contoh kayak kita, nggak mungkin kita langsung lahir kan, pasti proses ya. Nggak ada satu jebret kun fayakun, Allah juga proses. Kalau kita bicara Islam, kun fayakun nggak langsung jebret ada langsung nggak akan ada proses. Allah ambil tanah di bumi naik ke langit itu ya, proses. Evolusi, satu kata dan evolusi itu proses yang panjang gitu ya, nggak instan. Itu kan sangat fitrah, sangat Islami sebenarnya. Ya. Jika ada peserta didik nih yang nanya sama Bapak soal teori evolusi, bagaimana sih cara Bapak menjelaskan teori evolusi tersebut, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Cara didiknya SMA ya? Biasanya sih iya Pak, kalau nggak SMP. SMP juga bisa, SD bisa. Artinya gini, yang paling gampang adalah bicara evolusi anak-anak sekalian sangat dekat dengan kehidupan kita sebenarnya. Kita bicara evolusi nggak usah bicara jauh-jauh 10 juta tahun lalu, 10 juta sebelum Masehi atau zaman purba, nggak usah berdebat misalkan Pak duluan mana manusia purba sama Adam, Pak zaman manusia purba zaman Adam ada ke Jurassic Park misalkan ya, nggak usah bicara itu terlalu jauh karena ngayal ya. Yang paling gampang teori evolusi adalah kamu sebelum lahir hari ini nak, sekarang duduk di kelas berapa misalkan 3 SMA atau 12,
Dulu kan kamu di perut ibu kamu, ya kan? Ibu kamu tanya, apakah ketika mengandung awal langsung besar? Enggak kan ya? Pasti mual-mual dulu ya, itu asa sebulan, 2 bulan. Nah, 4 bulan udah mulai ada tendangan-tendangan sebagainya. Itu tahu nggak, dalam itu, apalagi zaman modern udah bisa kelihatan ya, ada perkembangan tuh dari bulat kecil, dari gede, lalu muncul ada bagol palanya dan sebagainya. Itu evolusi. Namanya embriologi dari ilmunya kan. Itu adalah salah satu contoh penerapan evolusi. Dulu kamu atau kita dulunya ada ekornya loh waktu usia 4 bulan. Nah, dalam Islam, ruh itu diciptakan ketika 4 bulan. Kenapa? Karena 4 bulan itu kalau cara embriologi, manusia udah mengalami diferensiasi sempurna kan ya. Ukuran kepala dengan badan udah proporsional kan. Maka setelah ruh bisa dimasukkan. Sebelumnya manusia, kalau kata Plato atau Aristoteles, lupa, itu belum punya ruh. Baru punya nyawa. Nah, nyawa itu manusia, hewan teman punya nyawa. Tapi manusia yang punya ruh insani, sebenarnya hewan hanya punya ruh hewani dan nabati tumbuhan. Nah, 4 bulan itu baru tiup ruh di Islam ya. Kenapa? Karena udah lengkap, udah bentuknya orang semua lengkap ya. Cuma ukurannya kecil, baru sekepal tangan ya. Nah, ketika udah 4 bulan dititipin ruhnya, ditetapin apa jodohnya, derajat dan sebagainya, baru mengalami perkembangan ya. Jadi berapa? 9 bulan dan sebagainya. Itu evolusi sebenarnya. Yang paling dekat dengan kita. Ya Pak, mungkin udah sih Pak itu untuk pertanyaan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mungkin semua jawaban Bapak jadi kayak bermanfaat juga buat kita dan juga para penonton YouTube kita nanti. Oke, mungkin sekian dari kita ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dadah. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Foto dulu. Motor belum makan. Motor.